Bab 1971 menggunakan orang lain untuk membunuh. Pada saat gerbang tiba-tiba dibuka dan beberapa juta orang bergegas ke tempat ini seperti air pasang, Zhao Yu sangat gembira. Orang-orang yang memasuki tempat ini bukan hanya orang-orang dari kelompok pertama. Ada juga orang-orang dari kelompok kedua dan ketiga. Semuanya ada di sini. Meskipun tidak diketahui mengapa mereka semua memasuki area ini pada saat yang sama, satu hal yang pasti, para ahli puncak dari 3 istana, 4 klan, 9 kekuatan dan banyak ras binatang mengerikan semuanya berkumpul di sini. Faktanya, kultivasi secara keseluruhan dari beberapa juta orang ini lebih kuat daripada kelompok orang pertama. Tidak ada lagi Lord Martial di antara mereka. Yang paling lemah di antara mereka adalah Martial Kings. Adapun alasan mengapa Zhao Yu sangat gembira, itu karena orang-orang dari Istana Hukum Surgawi adalah orang-orang yang berdiri di paling depan kelompok beberapa juta. Selamatkan aku, cepat, selamatkan aku, bajingan kecil itu Chu Feng ingin membunuhku. Petik 2. Zhao Yu berteriak keras. Namun, suaranya hanya bisa didengar sendiri. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Hanya ketika Zhao Yu menyadari bahwa dia tidak dapat mengucapkan suara ketika kerumunan semua berdiri di sana dengan ekspresi tertegun, dia menyadari betapa buruknya situasi itu. Dia tidak lagi mampu mengendalikan tubuhnya. Selanjutnya, ia tampaknya benar-benar tidak terluka pada saat ini, sementara Chu Feng tampaknya menjadi korban yang terluka parah. Tidak hanya itu, Chu Feng telah memetik semua persik keabadian. Satu-satunya yang dia tinggalkan saat ini di tangan Zhao Yu. Meskipun dia tahu yang sebenarnya, kerumunan yang baru saja datang tidak. Dengan demikian, mereka pasti akan berpikir bahwa dia adalah orang yang telah mengikat Chu Feng. Bahwa dia adalah orang yang telah memetik semua persik keabadian. Chu Feng telah menyematkan semua kejahatannya padanya. Yang paling penting, bahkan jika dia ingin membela diri, dia tidak mampu. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak bisa berbicara. Pada saat ini, Zhao Yu merasakan hawa dingin yang mengalir di hatinya. Dia akhirnya menyadari skema Chu Feng. Rencana Chu Feng adalah menjebaknya dan menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu tetua Zhao Yu dan teman kecil Chu Feng? Mengapa teman kecil Chu Feng diikat? Kenapa dia yang terluka parah? Apakah tetua Zhao Yu melakukan itu? Petik 2. Semuanya, lihat, apa itu di tangan tetua Zhao Yu? Persik itu, pohon persik di belakangnya. Petik 2. Surga, ini adalah persik keabadian yang legendaris yang dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Ini bagus, persik keabadian yang legendaris benar-benar ada. Kami telah menjadi kaya. Kami kaya sekali. Petik 2. Tidak, ada yang salah. Mengapa hanya buah persik di tangan tetua Zhao Yu yang besar? Mengapa hanya persik keabadian di tangannya yang tampak lezat? Petik 2. Mereka mengatakan bahwa hanya persik keabadian yang matang yang bisa dimakan. Mungkinkah Zhao Yu telah memetik semua persik keabadian yang sudah matang? Petik 2. Benar saja, setelah beberapa saat yang mengejutkan, kerumunan meledak dengan keributan. Alasan untuk itu adalah karena dua hal yang muncul sebelum mereka telah membuat mereka sangat heran. Ketua manajemen Grand Heavenly Palace, tetua terkenal Zhao Yu, sebenarnya mengikat Chu Feng. Tidak hanya itu, dia telah mengalahkan Chu Feng dengan penampilan yang menyedihkan. Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin menemani Chu Feng ke jalan ketujuh untuk melindunginya? Karena itu, mengapa dia mengikat Chu Feng? Mengapa dia mengalahkan Chu Feng ke kondisi seperti itu? Mungkinkah tetua Zhao Yu yang baik dan murah hati yang mereka tahu sebenarnya menyamar? Mungkinkah tetua Zhao Yu telah mengikuti Chu Feng dengan niat jahat untuk memulai? Mungkinkah tetua Zhao Yu sebenarnya munafik? Selanjutnya, pohon persik keabadian itu ada di hadapan mereka. Karena itu, mengapa semua buah persik yang sudah matang hilang? Mungkinkah Zhao Yu benar-benar telah memetik mereka semua? Pasti begitu. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang tiba di tempat ini. Selanjutnya, persik keabadian yang dia pegang di tangannya adalah buah yang matang. Itu buktinya. Dua hal ini ditempatkan di hadapan orang banyak seperti bukti kuat. Sebelum Zhao Yu bahkan bisa mengatakan sepatah kata pun, dia sudah berhasil memunculkan kebencian banyak orang dan menjadi musuh mereka. Tetua Zhao Yu, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, orang pertama yang berbicara dengan tetua Zhao Yu sebenarnya adalah tetua Istana Hukum Surgawi Yueling. Karena tetua Yueling tidak bodoh, dia secara alami tahu betapa buruknya situasi sebelum mereka. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tetua Zhao Yu akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bahkan jika dia berencana untuk membunuh Chu Feng, dia harus membunuh Chu Feng secara diam-diam. Mengapa dia harus membiarkan semua orang melihatnya menginjak-injak Chu Feng? Bahkan jika dia telah memetik semua persik keabadian, dia seharusnya melakukannya secara diam-diam. Mengapa dia tidak meninggalkan tempat ini setelah memetik persik keabadian, dan malah memutuskan untuk tinggal dengan persik keabadian di tangannya? Tindakannya hanyalah tindakan seseorang yang memamerkan telanjang. Secara umum, tetua Zhao Yu adalah orang yang relatif pintar. Karena itu, mengapa dia melakukan hal bodoh hari ini? Apakah dia bodoh atau apa? Kenapa dia sebodoh ini? Hahaha. Tepat pada saat ini, Zhao Yu tertawa keras. Itu adalah tawa yang gila dan liar. Namun kenyataannya, Zhao Yu benar-benar menangis di dalam hatinya. Alasan untuk itu adalah karena bukan dia yang tertawa seperti itu. Sebaliknya, itu Chu Feng yang tertawa seperti itu. Dia telah menjadi tidak lebih dari boneka Chu Feng sekarang. Tidak ada yang bisa dia lakukan,
dia hanya bisa membiarkan dirinya dipermainkan oleh Chu Feng. Selanjutnya, Zhao Yu telah menyadari bahwa Chu Feng berencana untuk memainkannya sampai mati. Dia benar-benar tidak menyangka bocah itu menjadi begitu jahat. Ternyata Chu Feng tidak pernah berencana untuk membunuhnya sejak awal. Sebaliknya, ia telah merencanakan agar pedang orang lain membunuhnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, dia akan dibunuh. Zhao Yu, apa yang kamu tertawakan? Lepaskan teman kecil Chu Feng segera. Pada saat ini, tetua istana dunia bawah Huang Guang berteriak dengan marah. Itu benar, lepaskan Chu Feng segera. Setelah itu, kerumunan juga mulai berteriak keras. Hahaha, sekelompok orang bodoh yang bodoh sebenarnya ingin aku melepaskan bajingan kecil ini? Apa yang membuat kamu semua memenuhi syarat untuk berbicara kepada aku dengan cara seperti itu? Zhao Yu berkata dengan suara dingin. Apa yang kamu katakan? Kerumunan tidak berharap bahwa Zhao Yu akan tiba-tiba mengatakan hal semacam itu. Tidak hanya dia mengakui untuk mengikat Chu Feng, dia juga berbicara untuk menghina semua orang yang hadir. Kamu, sialan tua Fa, kentut. Lepaskan Chu Feng Im, segera. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Wang Qiang berdiri keluar dari kerumunan. Meskipun dia berbicara dengan gagap, kemarahan memenuhi wajahnya. Wang Qiang benar-benar marah. Bahkan Chu Feng bisa merasakan kemarahannya yang intens. Jelas, dia telah ditipu oleh pemandangan di depannya. Itu bukan karena Wang Qiang bodoh. Alih-alih pertunjukan yang dipasang Chu Feng terlalu sempurna. Bajingan kecil lain, apakah kamu juga ingin mati? Zhao Yu berbicara dengan dingin. Namun, semua yang dia katakan sebenarnya dikatakan oleh Chu Feng, yang berbaring di tanah di bawahnya. Adapun Zhao Yu yang sebenarnya, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tetua Zhao Yu, apa yang kamu lakukan? Cepat, lepaskan teman kecil Chu Feng. Pada saat ini, Tetua Yue Ling berbicara. Meskipun dia juga membenci Chu Feng dan ingin membunuhnya, dia tahu bahwa dia harus melakukan hal semacam itu di bayang-bayang. Dengan situasi saat ini, jika Tetua Zhao Yu terus bertindak dengan keras kepala ini, bukan hanya reputasinya akan hancur total, dia juga akan menjadi target serangan kerumunan. Dia pasti akan terbunuh. Selanjutnya, istana hukum surgawi mereka juga akan terlibat. Lagi pula, dia adalah tetua manajemen istana hukum surgawi mereka. Yue Ling, kamu bodoh tua. Sejak kapan kamu bisa memesan aku? Meskipun kami berdua adalah tetua manajemen istana hukum surgawi, kamu tidak lebih dari seekor anjing di mataku, seekor anjing yang dapat aku mainkan sesuka aku, kata tetua Zhao Yu. Zhao Yu, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Yue Ling tidak berharap bahwa sarannya yang baik akan bertemu dengan penghinaan Zhao Yu. Bab 1972 dipukul sampai mati. Aku berkata, kamu tidak lebih dari seekor anjing, kata Zhao Yu sekali lagi. Kamu, tetua Yue Ling tertegun. Dia menunjuk Zhao Yu dengan jari menggigil. Dia benar-benar sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Lupakan saja, tidak peduli apa, kita berdua adalah tetua istana hukum surgawi. Aku akan membawa kamu, anjing, untuk dipertimbangkan dan mengampuni bajingan kecil ini Chu Feng. Saat Zhao Yu berbicara, dia tiba-tiba berdiri, meraih Chu Feng dan melemparkannya ke Wang Qiang. Setelah Wang Qiang menangkap Chu Feng, ia segera melepaskan ikatan tali yang memegang Chu Feng dan melepaskan kain yang telah diikatkan di mulutnya. Bahkan, dia mengeluarkan pelet obat yang sangat berharga untuk memberi makan kepada Chu Feng untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Chu Feng benar-benar tidak pernah berharap Wang Qiang menjadi seseorang yang bisa diandalkan dengan baik pada saat-saat penting. Faktanya, bukan hanya Wang Qiang yang mengeluarkan obat pelet untuk menyembuhkan luka Chu Feng. Tetua Huang Guan, banyak tetua istana dunia bawah lainnya, tetua mahkota tertinggi 4 kekaisaran agung, banyak tetua dari 9 kekuatan, dan para tetua berbagai monster-monster mengerikan. Serta banyak ahli yang tidak diketahui, juga mengeluarkan obat penyembuhan pelet untuk diberikan kepada Chu Feng. Dari ini, dapat dilihat bahwa Chu Feng memiliki hubungan yang cukup baik dengan banyak orang. Meskipun sebagian dari orang-orang yang hadir adalah individu yang sangat sok, tetap bahwa banyak dari mereka, seperti tetua Huang Guan dan tetua yang mulia Kaisar Kekaisaran Nangong, serta para ahli 9 kekuatan, benar-benar peduli dengan sumur Chu Feng makhluk. Semuanya, tidak perlu untuk itu. Luka aku tidak begitu serius. Aku tidak harus minum obat pelet, meskipun Chu Feng berbicara dengan berani, darah mengalir dari mulutnya. Dia sengaja melanjutkan penampilannya. Lihat aplikasi penampilanmu. Berhenti berusaha untuk pamerkan. Wang Qiang memberi makan paksa Chu Feng pelet obat yang berharga. Teman kecil Chu Feng, luka kamu sangat serius. Ini dapat membantu kamu, makanlah dengan cepat. Tetua Huang Guan dan yang lainnya juga mulai secara paksa mendorong pelet obat mereka ke tangan Chu Feng. Setelah menerima pelet obat dari kerumunan, Chu Feng mengungkapkan ekspresi berterima kasih. Kemudian, dia berbalik ke tetua Zhao Yu, yang masih berdiri di bawah pohon persik keabadian, dan berteriak dengan marah, Zhao Yu, aku menganggapmu sebagai seniorku. Namun, tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu benar-benar tercela. Kamu benar-benar meracuni air. Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi aku secara langsung? Petik 2. Hahaha. Zhao Yu tertawa keras. Tawanya tidak disetujui. Kemudian, dia berkata,
Seperti kata pepatah, seorang pria hebat harus kejam seperti racun. Inilah yang dimaksud dengan trik. Chu Feng, kamu masih terlalu berpengalaman. Kamu harus meluangkan waktu dan belajar dari aku. Petik 2. Kerumunan dikejutkan oleh kata-kata itu. Kemudian, mereka mengungkapkan tatapan marah terhadap tetua Zhao Yu. Tak satupun dari mereka yang menduga bahwa Zhao Yu sebenarnya tidak hanya menyerang Chu Feng, tetapi bahkan telah menggunakan metode tercela seperti itu untuk menaklukkan Chu Feng. Pada saat ini, kesan yang dimiliki orang banyak tentang Zhao Yu berubah total. Alasan untuk itu adalah karena orang banyak membenci orang tercela seperti Zhao Yu. Namun, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya bukan Zhao Yu yang mengatakan kata-kata itu. Sebaliknya, setiap gerakannya, setiap kata-katanya, semua dimanipulasi oleh Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apa yang terjadi? Mengapa Zhao Yu menyerangmu? Bagaimana kamu semua berhasil mencapai tempat ini? Apa yang terjadi dengan persik keabadian yang sudah matang itu? Pada saat ini, orang banyak berbalik untuk menanyai Chu Feng karena penasaran. Mereka semua ingin tahu apa yang terjadi. Chu Feng mulai menceritakan kepada kerumunan apa yang telah terjadi. Tetua Zhao Yu dan dia telah memasuki jalan ke-7 bersama. Tetua Zhao Yu menuntut agar dia memimpin jalan. Dengan demikian, Chu Feng akhirnya berjalan di depan. Anehnya, mereka menemukan peta harta karun. Selanjutnya, mereka menemukan bahwa peta harta karun mengarah langsung ke pohon persik keabadian. Awalnya, Chu Feng sangat gembira. Dia telah setuju untuk membagikan persik keabadian di sana bersama dengan tetua Zhao Yu. Namun, yang mengejutkannya, tetua Zhao Yu sangat rakus. Dan sebenarnya meracuni air Chu Feng dalam perjalanan ke sini. Setelah Chu Feng menjadi pusing karena racun, dia telah mengambil peta harta karun, mengikatnya dan bahkan memukulnya. Setelah itu, tetua Zhao Yu tiba di tempat ini dan menemukan bahwa ada lebih dari 1000 persik keabadian di sini. Demi membuat Chu Feng marah, dia tidak membunuhnya. Sebagai gantinya, dia memetik lebih dari 1000 persik keabadian tepat di depan mata Chu Feng. Kemudian, dia mulai memakannya dengan suapan besar tepat di depan mata Chu Feng. Apa, kamu mengatakan bahwa Zhao Yu memakan semua persik keabadian yang sudah matang? Petik 2. Setelah mendengar cerita Chu Feng, beberapa monster tua yang akan mencapai akhir hidup mereka segera mengungkapkan tatapan yang melotot. Mereka sangat marah sehingga mereka hanya akan menembakkan api dari mata mereka. Mereka tidak datang ke sini untuk mencari harta karun. Sebaliknya, tujuan mereka hanya memperpanjang umur mereka, tujuan mereka hanya untuk mendapatkan persik keabadian yang legendaris. Yang mengejutkan mereka sangat menyenangkan, mereka benar-benar berhasil menemukan pohon persik keabadian. Namun, sayangnya, semua buah matang, semua persik keabadian yang dapat dimakan yang dapat digunakan untuk memperpanjang hidup mereka, telah dimakan oleh Zhao Yu. Apa yang harus mereka lakukan? Betul, Zhao Yu memakan semua persik keabadian. Chu Feng mengangguk. Mendengar kata-kata itu, Zhao Yu yang sebenarnya berada di ambang menangis. Semua persik keabadian jelas dipetik dan kemudian disingkirkan oleh Chu Feng. Meskipun dia memegang persik keabadian, dia bahkan belum berhasil menggigitnya. Namun, Chu Feng sebenarnya mengatakan bahwa dia telah makan semua persik keabadian. Bagaimana dia beralasan dengan itu? Karena itu, dia merasa sangat bersalah. Meskipun dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya, Zhao Yu tidak dapat mengekspresikan kondisi pikirannya yang sebenarnya dengan tubuhnya. Ekspresi yang sebenarnya dia miliki di wajahnya sekarang adalah senyum puas. Itu adalah senyum yang membuat orang banyak marah dan membuat mereka ingin mencabik-cabiknya hidup-hidup. Tapi, bukankah mereka mengatakan bahwa seseorang hanya bisa makan 10 persik keabadian, bahwa seseorang akan mati jika seseorang makan lebih dari 10? Tiba-tiba seseorang bertanya. Memang ada legenda tentang persik keabadian. Peta yang kita dapatkan dari jalur ke-7 tidak hanya mengarah ke tempat ini. Juga menyatakan bahwa seseorang bisa makan sebanyak persik keabadian yang mereka suka setelah melarutkan peta dalam air dan minum peta itu. Seseorang hanya akan dapat meningkatkan umur seseorang, dan tidak mati karena diracuni karena makan terlalu banyak persik keabadian. Petik 2. Namun, jelas bahwa makan terlalu banyak persik keabadian masih memiliki efek samping. Semua orang, lihat bagaimana stimulasi Zhao Yu saat ini. Itu harus menjadi konsekuensi dari makan lebih dari 1000 persik keabadian, kata Chu Feng. Wahahaha, sekelompok semut benar-benar berani memandang pitch keabadian aku. Pada saat ini, Zhao Yu tertawa keras. Saat dia berbicara, dia melanjutkan untuk menggigit pitch keabadian di tangannya. Persik itu milikku. Melihat adegan ini, monster tua mengungkapkan auranya secara eksplosif dan terbang menuju Zhao Yu. Dia berencana untuk mengambil pitch keabadian dari tangan Zhao Yu. Kaisar marsial peringkat 5. Dia sebenarnya adalah kaisar marsial peringkat 5. Persik keabadian adalah milikku. Setelah itu, semua ahli yang hadir bergegas maju. Beberapa bergegas langsung ke pohon persik keabadian dengan tujuan memetik buah persik yang tidak matang. Yang lain bergegas untuk merebut persik keabadian di tangan Zhao Yu. Sekelompok semut berani mencoba merebut persona keabadian aku. Tonton saat aku menghancurkan kalian semua sampai mati. Menghadapi kerumunan yang datang, Zhao Yu tidak takut sedikitpun, dan bahkan membuat gerakan provokatif. Namun, Zhao Yu sebenarnya sama sekali tidak berdaya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Sebagai perebutan untuk keabadian pitch berlanjut, tidak hanya Zhao Yu tidak dapat menjaga persona keabadiannya, wajahnya juga dipukul oleh tinju.
Kekuatan tinju itu bukan masalah kecil. Itu meninggalkan Zhao Yu dengan hidung berdarah, dan mengetuknya terbang beberapa meter. Selanjutnya, itu juga merobohkan 3 giginya. Keparat, kamu berani memukulku, tonton saat aku membunuhmu. Zhao Yu bangkit kembali dan menyerbu kerumunan. Namun, tindakan Zhao Yu sebenarnya semuanya dimanipulasi oleh Chu Feng. Zhao Yu yang sebenarnya saat ini sedang menangis di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia pasti akan dibunuh hari ini, bahwa dia akan dipermainkan sampai mati oleh Chu Feng. Zhao Yu, kamu benar-benar berani makan lebih dari 1000 persik keabadian sendiri. Dosa-dosa kamu tidak dapat diperbaiki. Segera muntah persik keabadian itu keluar untukku. Petik 2. Itu benar, kalahkan Zhao Yu itu. Dia pasti telah menyembunyikan lebih banyak persik keabadian padanya. Semuanya, cari tubuhnya untuk persik keabadian. Petik 2. Ketika kerumunan menemukan bahwa tidak mungkin untuk memetik persik keabadian di pohon persik keabadian, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Zhao Yu. Zhao Yu sama sekali tidak perlu bergegas ke kerumunan sama sekali, karena dia sudah tenggelam oleh orang banyak. Seekor semut berani berebut untuk keabadian pitch aku. Tonton saat aku mencekik kalian semua sampai mati dengan kentutku. Zhao Yu berteriak keras dan mengutuk kerumunan. Tentu saja, semua ini dilakukan oleh manipulasi Chu Feng. Tiba-tiba, Chu Feng menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikan Zhao Yu lagi. Namun, pada saat ini, Chu Feng tidak gugup sama sekali. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan senyum dingin. Dia tahu bahwa bukan karena pembentukan roh yang dia tempatkan pada Zhao Yu telah gagal. Sebaliknya, itu karena Zhao Yu telah dibunuh oleh orang banyak. Bab 1973 Aku akan membunuhmu. Hualalala. Benar saja, kerumunan yang mengeroyok Zhao Yu untuk memukulnya sampai mati tiba-tiba mulai dengan cepat bubar seperti kerumunan burung yang terkejut. Ketika kerumunan bubar, banyak orang mengungkapkan ekspresi ketakutan. Setelah diperiksa lebih dekat, orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi semuanya terkejut. Pada saat ini, Zhao Yu sedang berbaring di lantai. Pakaiannya semua hilang, dia benar-benar telanjang. Wajahnya bengkak, hidung berdarah, dan tubuh penuh darah. Zhao Yu telah meninggal. Mengapa ini terjadi? Kenapa dia mati seperti itu? Petik 2. Pada saat ini, banyak orang yang memukul Zhao Yu sangat ketakutan. Mereka jelas tidak menggunakan banyak kekuatan untuk memukul Zhao Yu. Jadi, mengapa Zhao Yu, pangkat 6 Martial Emperor, akan mati begitu saja? Namun, mereka tidak tahu bahwa meskipun Zhao Yu tampak baik-baik saja, dia sebenarnya dipenuhi dengan luka serius. Dia sudah dalam kondisi di mana dia tidak akan bisa menahan pemukulan Kaisar Martial peringkat 1. Dengan demikian, ketika penyerangnya berada di peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 dan bahkan peringkat 6 Kaisar bela diri, bagaimana ia bisa menahan pemukulan mereka? Alih-alih akan aneh jika dia tidak mati. Pada saat ini, Chu Feng sedang mencibir. Dia sebenarnya benar-benar mengendalikan Zhao Yu dan benar-benar mampu membuat Zhao Yu bunuh diri. Namun, Chu Feng tidak melakukan itu. Alasan untuk itu adalah karena dia ingin Zhao Yu dipukuli sampai mati oleh orang lain. Agar Zhao Yu dipukuli sampai mati di hadapan semua orang ini, tidak hanya akan membuang semua tanggung jawab dari Chu Feng, itu juga akan membangun musuh untuk istana hukum surgawi. Lagi pula, sekelompok monster tua yang telah menyerang Zhao Yu sebelumnya bukanlah orang-orang dengan kekuatan yang bisa diabaikan. Mereka adalah orang-orang dengan banyak kekuatan pribadi, dan rentang hidup mendekati akhir mereka. Karena itu, karena mereka adalah orang yang akan mati, mereka tidak akan takut banyak hal. Orang macam apa yang paling menakutkan? Itu pasti mereka yang tidak takut mati. Pada saat ini, sesepuh istana hukum surgawi tiba-tiba berteriak, siapa itu? Siapa yang membunuh tetua hukum surgawi kita, Zhao Yu? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Petik 2. Tidak peduli apa, Zhao Yu adalah tetua manajemen istana hukum surgawi mereka. Agar tetua manajemen mereka dipukuli sampai mati oleh orang lain, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak khawatir tentang hal itu. Namun, dari para ahli istana hukum surgawi yang hadir, ahli terkuat, tetua Yueling, tidak mengatakan apa-apa. Dia masih menyimpan perasaan keras terhadap penghinaan yang dikatakan Zhao Yu sebelumnya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa kata-kata itu sebenarnya tidak diucapkan oleh Zhao Yu, dan sebaliknya diucapkan oleh Chu Feng. Jika dia tahu itu, dia kemungkinan akan menjadi lebih marah. Sayangnya, dia tidak akan pernah tahu yang sebenarnya. Dengan betapa serakah dia, dengan bagaimana dia mengkonsumsi lebih dari 1000 keabadian persik sendiri, bahkan kematiannya tidak akan bisa menghapus kejahatannya. Betul, orang biasa akan mati setelah mengkonsumsi 10 persik keabadian. Namun dia mengkonsumsi lebih dari 1000 sendiri. Alih-alih akan aneh jika dia tidak mati. Dari cara aku melihatnya, dia tidak mati karena pemukulan. Sebaliknya, dia meninggal karena racun karena makan terlalu banyak persik keabadian. Petik 2. Betul, bahkan jika dia memiliki peta, tidak mungkin bagi satu orang untuk mengkonsumsi lebih dari 1000 persik keabadian dan baik-baik saja. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dari perilaku Zhao Yu yang arogan, sombong, mengigau, dan tidak normal, jelas bahwa dia sudah diracuni. Pada saat itu, dia hanya menunggu untuk mati. Petik 2. Pada saat itu, orang-orang yang memukul Zhao Yu sebelumnya semua mulai mengalihkan tanggung jawab dari diri mereka sendiri. Mereka telah memutuskan untuk menyalahkan Zhao Yu atas konsumsi yang berlebihan dari persik keabadian.
Pada saat itu, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi bingung apa yang harus dilakukan. Praktis semua karakter besar yang hadir telah menyerang Zhao Yu. Dengan demikian, bahkan jika mereka ingin melihat masalah siapa yang membunuh Zhao Yu, tidak ada cara bagi mereka untuk menentukannya. Sebaliknya, mereka akhirnya akan menyinggung monster-monster tua itu. Apakah benar-benar ada kebutuhan bagi mereka untuk menyinggung semua monster tua itu untuk satu orang yang sudah mati? Pada saat itu, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi tidak tahu harus berbuat apa. Sir, layani dia benar. Dea, mautnya dibenarkan. Wang Qiang meludahkan seteguk air liur. Dia gembira atas kematian Zhao Yu. Apa yang kamu katakan? Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang tertekan dari Istana Hukum Surgawi segera mengalihkan pandangan marah mereka ke Wang Qiang. Apakah yang dia katakan tidak benar? Orang yang tercela seperti itu, jika dia terus hidup, dia hanya akan membahayakan dunia. Petik 2. Kamu semua melihat apa yang dia lakukan padaku sebelumnya. Namun, Istana Hukum Surgawi kamu, bukan saja kamu tidak berencana untuk menghukumnya, kamu malah ingin membalasnya sekarang setelah dia mati. Apakah ini cara yang dilakukan oleh Istana Hukum Surgawi yang terkenal yang bertindak atas nama surga? Kata Chu Feng. Dia mengarahkan serangannya ke Istana Hukum Surgawi. Betul, kami semua melihat apa yang dilakukan Zhao Yu pada teman kecil Chu Feng dengan mata kepala sendiri. Seseorang seperti dia pantas mati untuk memulai. Untuk Istana Hukum Surgawi kamu menolak untuk membunuhnya dan sebaliknya ingin membalasnya, kalian semua benar-benar mengecewakan kami, yang lain juga mulai menyerang Istana Hukum Surgawi. Chu Feng sangat populer di kalangan orang banyak, sedangkan reputasi Zhao Yu telah benar-benar hancur. Dengan demikian, banyak orang yang sangat marah, meskipun mereka tidak punya cara untuk melepaskan kemarahan mereka sebelumnya. Tapi sekarang, mereka telah menemukan sumber, Istana Hukum Surgawi, untuk melepaskan kemarahan mereka. Kamu. Pada saat ini, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi bingung apa yang harus dilakukan juga. Alasan untuk itu adalah karena mereka memang salah di sini. Chu Feng, tidak disayangkan bahwa Zhao Yu tidak berhasil membunuhmu. Alasan untuk itu adalah karena orang tua ini secara pribadi akan membunuhmu. Petik 2. Tepat pada saat ini, gelombang niat membunuh yang tak terbatas tiba-tiba muncul dari kerumunan. Niat membunuh itu begitu kuat sehingga secara paksa membubarkan kerumunan yang terdiri dari banyak ahli. Pada akhirnya, itu benar-benar menutupi area yang luas ini. Pada saat itu, seseorang muncul. Ketika mereka melihat orang itu, banyak orang mulai mengerutkan kening dan segera minggir. Mereka menarik diri dari orang itu sejauh mungkin. Namun, pada saat itu, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi mulai mengungkapkan senyum karena bersukacita dalam kemalangan orang lain. Alasan untuk itu adalah karena orang yang muncul adalah elf era kuno. Lebih jauh, dia tidak lain adalah Paman Xian Yuyin, yang pangkat 6 Martial Emperor. Omong kosong, Wang Qiang juga berhasil menebak identitas peri kuno itu. Segera, panik menutupi wajahnya. Bahkan para tetua Istana Dunia Bawah yang ingin membantu Chu Feng mulai mengungkapkan ekspresi gelisah. Seberapa kuat elf era kuno? Ketika bahkan Istana Dunia Bawah tidak berani memprovokasi mereka, siapa yang mungkin berani memprovokasi mereka? Jika Istana Hukum Surgawi yang ingin menyerang Chu Feng, banyak orang akan membela dirinya. Namun, jika itu peri abadi era kuno ini yang ingin menyerang Chu Feng, orang banyak tidak akan dapat membantu Chu Feng meskipun mereka memiliki keinginan untuk melakukannya. Hari ini, aku akan membunuh Chu Feng ini. Jika ada yang berani menghalangi aku, orang itu akan terbunuh bersama Chu Feng. Tentu saja, Paman Xian Yuyin juga tahu bahwa ada banyak orang di sini yang ingin membantu Chu Feng. Jadi, dia mulai dengan mengancam mereka. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengarahkan pandangannya yang penuh dengan niat membunuh pada orang banyak. Tidak seorang pun berani menghadapi tatapannya. Melihat itu, kerumunan dari Istana Hukum Surgawi mulai mengungkapkan senyum dingin. Mereka berpikir untuk diri mereka sendiri, seperti kata mereka, selalu ada batasan untuk semuanya. Chu Feng itu benar-benar sombong, dan telah membuat kami menderita berulang kali. Dan sekarang, akhirnya ada seseorang yang akan mengurus Chu Feng untuk kita. Petik 2. Anehnya, tepat di saat semua orang merasa bahwa musibah akan menimpa Chu Feng berbicara dengan senyum di wajahnya. Aku menyelamatkan hidupmu sekali. Namun, aku tidak pernah berharap kamu tidak menghargai hidup kamu, tetapi malah berani datang ke sini untuk membuangnya. Petik 2. Karena kamu datang, aku tidak akan lagi menyisihkanmu kali ini. Kamu bisa pergi dan menemani keponakanmu yang mengecewakan, Xian Yuyin. Petik 2. Apa katamu? Katakan lagi. Tanda seru. Belum lagi yang lain, bahkan Paman Xian Yuyin sangat terkejut dengan kata-kata Chu Feng. Awalnya, dia berpikir bahwa Chu Feng akan mengungkapkan ekspresi yang dipenuhi rasa takut setelah dia muncul. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri di tempat ini. Dengan demikian, dia pasti akan terbunuh. Namun, bocah itu sebenarnya tidak takut, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Mungkinkah dia salah dengar? Aku berkata bahwa aku akan membunuhmu, ulang Chu Feng. Bab 1974 Penindasan Absolut. Aku berkata bahwa aku akan membunuhmu, ulang Chu Feng. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu tanpa banyak penekanan. Namun, ketika orang banyak mendengar kata-kata itu, tubuh mereka bergetar dan ekspresi mereka menjadi kaku.
Meskipun banyak orang tidak berhasil secara pribadi melihat Chu Feng membunuh Xian Yuyin, mereka mendengar tentang apa yang terjadi. Setelah Chu Feng membunuh Xian Yuyin, dia dengan jelas melarikan diri dari tempat kejadian segera. Dia melarikan diri dalam ketakutan dari paman Xian Yuyin dan hanya hidup karena dia diselamatkan oleh Immortal Refinement Weaponry Refinement. Namun, apa yang sedang terjadi sekarang? Chu Feng sebenarnya menyatakan bahwa dia telah menyelamatkan paman Xian Yuyin. Apakah itu tidak membual tanpa malu-malu? Chu Feng, apakah kamu bodoh atau apa? Kamu benar-benar mengatakan kata-kata itu kepada aku? Petik 2. Sebelumnya, jika bukan karena Immortal Refinement Weaponry Immortal yang menyelamatkanmu, kamu pasti sudah terbunuh olehku. Kamu akan membunuhku, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Kata paman Xian Yuyin dengan suara keras. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Tidakkah kamu tahu kapan kamu melawan aku? Kata Chu Feng dengan ekspresi tidak setuju. Tatapan yang dengannya dia memandang paman Xian Yuyin sebenarnya penuh dengan penghinaan. Bajingan, jika aku tidak memecah-mecah tubuh kamu menjadi 10.000 keping hari ini, aku bukan peri kuno. Petik 2. Tiba-tiba, paman Xian Yuyin melepaskan serangannya. Dengan pikiran, dia mengendalikan kekuatan bela dirinya yang bergelombang. Dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, ia mulai menelan Chu Feng. Segalanya terjadi terlalu cepat. Pada saat itu, terlepas dari peringkat 6 Martial Emperors yang hadir, mayoritas yang lain tidak dapat bereaksi terhadap serangan paman Xian Yuyin. Pada saat itu, masih ada banyak orang berdiri di samping Chu Feng. Orang-orang itu semua merasakan niat membunuh yang intens di sekitar mereka. Pada saat itu, jika serangan paman Xian Yuyin berhasil mendarat, bukan hanya Chu Feng yang akan mati. Banyak orang lain juga akan menemaninya dalam kematian. Alasan untuk itu adalah karena meskipun tetua Huang Guan dan yang lainnya memiliki kekuatan untuk memblokir serangan itu, tidak ada dari mereka yang berani bertindak melawan peri kuno. Dengan demikian, mereka hanya bisa melarikan diri sendiri. Disperse, kilat langsung melintas di mata Chu Feng, dan Thunder Armor dan Thunder Wings muncul bersamaan. Chu Feng belum pindah. Dia hanya berteriak, namun, teriakannya telah mengubah serangan paman Xian Yuyin menjadi riak energi. Mereka bergemuruh di depan Chu Feng, tetapi tidak dapat mendekatinya. Dicekal, serangan paman Xian Yuyin diblokir oleh Chu Feng. Pada saat itu, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka semua terkejut karena mereka semua menemukan bahwa aura Chu Feng saat ini adalah aura Kaisar Marsial peringkat 4. Mereka telah mendengar bahwa Thunder Armor dan guntur sayap Chu Feng mampu meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Dengan demikian, menilai dari itu, kultivasi sebenarnya Chu Feng sudah tidak lagi dari peringkat 1 Kaisar Marsial yang orang lain katakan. Sebaliknya, dia adalah Kaisar Marsial peringkat 2. Namun, bahkan jika Chu Feng adalah peringkat 2 Kaisar Marsial yang telah berhasil meningkatkan kultivasinya untuk sementara waktu untuk peringkat 4 Kaisar Marsial melalui metode khusus, masih tidak mungkin baginya untuk menjadi pertandingan untuk Kaisar Marsial peringkat 6. Namun, pada saat Chu Feng melepaskan kekuatan opresifnya, kerumunan semua merasa bahwa kekuatan Chu Feng yang menindas bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan paman Xian Yuyin yang menindas. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat itu, tetua Huang Guan adalah orang yang bertanya, kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi 5 tingkat kultivasi? Teman kecil Chu Feng, mungkinkah kamu memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi? Petik 2. Betul, seperti dugaan senior, aku memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi 5 tingkat kultivasi. Chu Feng mengangguk. Apa? Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi? Kekuatan pertempuran Chu Feng mampu melampaui 5 tingkat budidaya? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang sudah sangat terkejut menjadi benar-benar terpana. Bukan karena mereka bodoh. Sebaliknya, kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 5 tingkat budidaya benar-benar terlalu menakutkan. Kaisar Marsial biasa hanya memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat budidaya. Bagi mereka yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, mereka hanyalah legenda. Namun, Chu Feng sebenarnya mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, itu tidak tertandingi. Belum lagi yang lain, bahkan tatapan yang dilihat paman Xian Yuyin kepada Chu Feng telah berubah. Dia adalah Kaisar Marsial peringkat 6 dengan kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Adapun Chu Feng, ia adalah peringkat 4 Martial Emperor dengan kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 5 tingkat budidaya. Meskipun tampaknya ada kesenjangan besar dalam kekuatan di antara mereka berdua, kekuatan pertempuran yang menantang surga Feng Feng telah menebus kesenjangan dalam budidaya bela diri mereka. Saat ini, mereka berdua memiliki tingkat kekuatan pertempuran yang sama. Tidak heran kamu sombong itu. Namun, kamu membunuh keponakanku. Karena itu, aku harus mengembalikan hutang itu dengan darah. Namun, meskipun demikian, paman Xian Yuyin masih tidak mau menyerah. Sebagai gantinya, ia melepaskan serangan ganas lainnya pada Chu Feng. Tapi terlepas dari bagaimana dia menyerang Chu Feng, dia tidak bisa melukai Chu Feng sedikit pun. Terlepas dari seberapa sengit serangannya, mereka semua akhirnya diblokir oleh Chu Feng. Pada akhirnya, paman Xian Yuyin bahkan menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Namun, dia masih belum bisa menekan Chu Feng. Erten tabu, selas firmament. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak dan melepaskan tabu erten, 9 tebasan firmament selas berturut-turut.
Adapun tebasan ke-9, tidak hanya berhasil memotong serangan Paman Xian Yuyin, itu bahkan memotong salah satu lengannya. Surga, itu, semua orang terpana dengan pemandangan itu. Mereka benar-benar bingung ketika keheranan yang tak terbatas memenuhi hati mereka. Bahkan jika Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, kekuatan pertempuran yang sebenarnya hanya harus sama dengan Paman Xian Yuyin. Namun, saat kedua pria itu bertempur, Chu Feng memegang keunggulan mutlak dalam pertempuran mereka. Bahkan setelah Paman Xian Yuyin melepaskan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, Chu Feng masih bertarung dengannya tanpa senjata. Namun, justru Chu Feng tanpa senjata yang telah memotong salah satu lengan Paman Xian Yuyin. Tidak hanya lengannya yang dipotong, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang dia pegang di tangan itu juga jatuh ke tanah. Tiba-tiba, Paman Xian Yuyin mulai berteriak. Dia tidak berteriak karena kesakitan karena kehilangan lengannya. Sebaliknya, dia berteriak karena kemarahannya yang luar biasa. Setelah berteriak, dia membalik telapak tangannya yang tersisa. Segera, langit dan bumi mulai bergetar ketika sebuah kapak raksasa berwarna keemasan dan menyilaukan muncul di tangannya. Persenjataan kekaisaran. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang sebenarnya yang memancarkan jumlah kaisar yang tak tertandingi. Ketika persenjataan kekaisaran itu muncul, aura Paman Xian Yuyin langsung meningkat pesat. Auranya sebenarnya mulai menekan Chu Feng. Chu Feng, jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan luar biasa? Aku memiliki persenjataan kekaisaran. Hidupmu yang sangat kecil ditakdirkan untuk menjadi milikku. Sejak pertarungan dimulai, Paman Xian Yuyin telah ditindas oleh Chu Feng sepanjang waktu. Alasan mengapa dia tidak menggunakan Imperial Armament-nya setelah bertarung begitu lama adalah karena dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Setelah semua, bahkan jika dia berhasil mengalahkan Chu Feng melalui penggunaan persenjataan kekaisarannya, dia hanya akan menang dengan keuntungan yang tidak adil. Namun, ketika masalah itu terjadi, ia tidak lagi memiliki pilihan lain. Terlepas dari apakah dia mau atau tidak, dia harus mengakui bahwa Chu Feng sangat kuat dan telah melampaui dirinya. Jika dia masih menahan untuk menggunakan persenjataan kekaisarannya, orang yang akhirnya akan mati adalah dia. Dan sekarang karena dia telah mengungkapkan persenjataan kekaisarannya, Paman Xian Yuyin sekali lagi dipenuhi dengan keyakinan. Dia akhirnya dapat secara eksplosif melepaskan perasaan tertindas sepanjang waktu. Ini benar-benar buruk. Pada saat itu, Tetua Huang Guan dan yang lainnya yang menginginkan kemenangan Chu Feng mulai mengerutkan kening. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan persenjataan kekaisaran bukanlah sesuatu yang bisa dipandang rendah. Jika dua orang dengan kekuatan yang sama bertarung, dan salah satu dari mereka memiliki persenjataan kekaisaran akan mampu membalikkan seluruh pertarungan. Chu Feng, kamu ditakdirkan untuk kali ini. Kerumunan dari Istana Hukum Surgawi mulai menyeringai di hati mereka. Mereka semua berharap kematian Chu Feng. Namun, kinerja Chu Feng yang ditampilkan sebelumnya menyebabkan bahkan mereka memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng, dan merasa bahwa Chu Feng tidak akan dibunuh. Awalnya, mereka sangat kecewa. Namun, mereka sekarang berhasil melihat harapan lagi. Persenjataan kekaisaran, kamu bukan satu-satunya dengan satu. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membalik telapak tangannya. Saat cahaya perak berkedip, Furious Coiling Dragon Beheader muncul di tangannya. Bab 1975 kamu benar-benar konyol. Roar. Begitu Furious Coiling Dragon Beheader muncul, auman naga segera beresonansi melalui langit dan bumi, dan penindasan tanpa batas mungkin melonjak dari tubuh Chu Feng. Penindasan itu mungkin langsung mengubah situasi pertempuran. Itu benar-benar mengubah kekuatan penindas yang menekan Chu Feng, dan bahkan mulai menindas Paman Xian Yuyin sebagai gantinya. Surga, itu, mungkinkah, bahwa itu juga merupakan persenjataan kekaisaran? Chu Feng, dia sebenarnya juga memiliki persenjataan kekaisaran? Pada saat itu, ekspresi dari kerumunan benar-benar luar biasa. Senjata Chu Feng memancarkan kekuatan kaisar. Tidak ada kesalahan, sensasi tak tertandingi yang mereka rasakan pastinya adalah Imperial Armament. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Chu Feng benar-benar akan memiliki persenjataan kekaisaran. Ini terutama berlaku untuk Tetua Yueling dari Istana Hukum Surga. Pada saat itu, dia merasa sangat rumit. Dia adalah seseorang yang berhasil menjadi kaisar marsial peringkat 6 dan tetua manajemen Istana Hukum Surgawi setelah pelatihan selama ribuan tahun. Namun, dia tidak memiliki satu pun persenjataan kekaisaran. Namun, Chu Feng itu, bocah yang hanya dilatih selama lebih dari selusin tahun, sebenarnya sudah memiliki persenjataan kekaisaran. Ini menyebabkan Tetua Yueling merasa sangat iri dan cemburu pada Chu Feng. Tiba-tiba, seseorang dari Istana Hukum Surgawi berteriak, Furious Coiling Dragon Beheader. Tuanku, lihat, persenjataan kekaisaran Chu Feng tampaknya menjadi Furious Coiling Dragon Beheader yang legendaris. Petik 2. Setelah diperiksa lebih dekat, wajah Tetua Yueling hampir berubah hijau. Bukankah penampilan Imperial Armament perak yang dipegang Chu Feng persis sama dengan Furious Coiling Dragon Beheader yang legendaris? Bahkan, banyak orang mendengar seruan kaget dari orang Istana Hukum Surgawi itu. Mereka juga pernah mendengar tentang Furious Coiling Dragon Beheader yang terkenal. Pada saat itu, mereka juga memiliki ekspresi tidak percaya yang menutupi wajah mereka. The Furious Coiling Dragon Beheader adalah senjata yang terkenal karena kekuatannya. Itu adalah persenjataan kekaisaran Beast Emperor yang legendaris, Raja Naga Hitam.
Jadi, bagaimana mungkin persenjataan kekaisaran seperti itu berakhir di tangan Chu Feng? Kekuatan yang diungkapkan oleh persenjataan kekaisaran yang dipegang Chu Feng benar-benar nyata. Tapi, apakah senjata itu benar-benar Furious Coiling Dragon Beheader yang legendaris? Dengan demikian, tidak bisa dihindari bahwa akan ada orang-orang yang skeptis apakah Imperial Armament di tangan Chu Feng benar-benar Beilinger Furious Coiling Dragon. Bagaimanapun, Furious Coiling Dragon Beheader terlalu terkenal. Itu tidak pernah muncul di tanah suci martialism sejak kematian Kaisar Beast. Agar tiba-tiba muncul sekarang, tak terhindarkan orang akan sulit percaya. Roar, tepat pada saat kerumunan itu terkejut, Furious Coiling Dragon Beheader di tangan Chu Feng mengucapkan raungan lain. Bas, bas, bas. Setelah raungan itu terdengar, persenjataan kekaisaran yang dipegang Paman Xian Yuyin mulai bergetar, seolah-olah takut. Pada saat itu, Paman Xian Yuyin berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan getaran Imperial Armament-nya. Setelah semua, dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dari Chu Feng dalam hal deposisi pertempuran sebelum konfrontasi bahkan dimulai. Namun, dengan hanya satu tangan yang tersisa, bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikan gemetaran persenjataan kekaisarannya? Bahkan tangan yang dia pegang dengan Imperial Armament-nya mulai bergetar. Surga, cepat, lihat ke sana. Imperial Armament pria itu benar-benar bergetar. Itu takut, mungkinkah itu diintimidasi oleh persenjataan kekaisaran di tangan Chu Feng? Petik 2. Persenjataan kekaisaran Chu Feng sebenarnya mampu mengintimidasi persenjataan kekaisaran lainnya? Ini jelas bukan persenjataan kekaisaran yang biasa. Surga. Mungkinkah Imperial Armament Chu Feng benar-benar legendaris Furious Coiling Dragon Beheader? Pada saat itu, kerumunan berseru berturut-turut. Persetan, aku menolak untuk percaya ini. Petik 2. Melihat semua orang mulai condong ke arah Chu Feng dan mengabaikannya, Paman Xian Yuyin berteriak dengan marah. Saat dia berbicara, dia mengacungkan kapak Imperial Armament raksasa di tangannya. Jepret, dengan tebasan kapaknya, celah besar muncul di kekosongan. Tebasannya yang menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir menjadi kaku. Aura kematian tidak pernah sedekat itu dengan mereka sebelumnya. Pada saat itu, bahkan tokoh-tokoh besar seperti Tetua Huang Guan merasa bahwa sebuah bencana besar akan menimpa mereka. Adapun semua ini, itu disebabkan oleh Paman Xian Yuyin. Kapaknya benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya dia berencana untuk membunuh Chu Feng dengan tebasan itu, dia juga akan menghancurkan segalanya dan semua orang dalam radius 10.000 meter dari Chu Feng. Istirahat. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba melambaikan Furious Coiling Dragon Beheader di tangannya. Snap, celah spasial besar lainnya muncul. Boom. Kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain dan menciptakan ledakan besar. Pada saat itu, daerah ini menjadi hitam pekat, dan garis pandang semua orang tertutup. Itu adalah kehancuran ruang dan kekosongan itu sendiri. Ruang dan kekosongan di wilayah ini hancur oleh konfrontasi antara Chu Feng dan Paman Xian Yuyin. Hanya ketika ruang yang hancur kembali normal, garis pandang kerumunan berhasil melihat dengan jelas lagi. Ketika mereka menemukan bahwa mereka telah keluar tanpa cedera, kerumunan itu liar dengan sukacita. Tidak ada seorang pun di pihak Chu Feng yang terluka. Chu Feng telah berhasil memblokir serangan Paman Xian Yuyin. Batuk, batuk. Namun, tiba-tiba terdengar suara batuk yang menusuk telinga. Mereka dipancarkan dari arah Paman Xian Yuyin. Beralih ke arah batuk, kerumunan tertegun sekali lagi. Mereka telah menemukan bahwa Paman Xian Yuyin telah jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, tubuhnya juga dimutilasi dengan buruk. Saat ia batuk, ia terus-menerus memuntahkan darah. Dia sangat lemah sehingga dia hanya terlihat seperti seseorang yang berada di ambang kematian. Dikalahkan. Paman Xian Yuyin telah dikalahkan. Dalam konfrontasi persenjataan kekaisaran, Paman Xian Yuyin telah dikalahkan oleh Chu Feng dalam satu pertarungan. Yang mengatakan, meskipun Paman Xian Yuyin memiliki penampilan yang sangat menyedihkan saat ini, tidak ada orang lain selain orang-orang dari Istana Hukum Surgawi yang merasakan simpati kepadanya. Alasan untuk itu adalah karena meskipun dia adalah peri kuno-kuno yang tak tertandingi, dia adalah individu yang sangat kejam. Ketika dia bertarung melawan Chu Feng sebelumnya, dia telah melepaskan banyak serangan kejam tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Jika bukan karena Chu Feng memblokir semua serangan itu, orang yang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya akan terbunuh olehnya. Seseorang seperti dia, seseorang yang akan mengabaikan kehidupan orang lain untuk tujuannya sendiri, hanya akan menjadi momok jika dia tetap hidup. Pada saat itu, banyak orang berharap untuk kematian elf era kuno itu. Langkah, langkah, langkah. Memegang Beilinger Furious Coiling Dragon, Chu Feng mulai berjalan menuju Paman Xian Yuyin selangkah demi selangkah. Setelah tiba di depannya, Chu Feng bertanya, apakah ada yang ingin kamu katakan sebelum kematian kamu? Chu Feng, kamu tidak harus membunuhku. Aku seorang elf era kuno. Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan melawan kita semua peri kuno era. Petik 2. Sementara kamu bisa bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar, aku akan menyarankan kamu untuk berpikir 2 kali sebelum melawan kita peri elf kuno. Di tanah suci bela diri ini, tidak ada yang berani melawan kita. Bahkan 3 istana tidak berani melakukannya. Jika kamu berani melawan kami, kamu tidak hanya akan menyegel kehancuran kamu sendiri, mereka yang bersama kamu juga akan terbunuh. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kami masih akan menangkap kamu dan membunuh kamu. Paman Xian Yuyin berbicara dengan cara yang sangat sengit. Chu Feng kaget setelah mendengar kata-kata itu.
Dia benar-benar tidak berharap bahwa Paman Xian Yuyin, dengan betapa meluapnya niat pembunuhannya sebelumnya, sebenarnya juga seorang pengecut yang takut mati. Harus dikatakan bahwa Chu Feng benar-benar kecewa padanya. Namun, penampilan kaget Chu Feng membuat kerumunan berpikir bahwa dia takut. Memang, mereka adalah peri kuno. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak takut pada mereka? Sementara yang lain mungkin tidak tahu, orang-orang dari 3 istana tahu betul bahwa Paman Xian Yuyin tidak membual sama sekali ketika dia membuat ancaman itu. Kemampuan elf era kuno benar-benar kuat. Jika Chu Feng menyinggung peri era kuno, dia pasti akan dibunuh. Heh, apa kamu takut sekarang? Ayo, bunuh dia. Aku akan melihat apakah kamu berani membunuhnya. Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan mati. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu juga akan mati. Inilah yang kamu dapatkan karena menyinggung peri kuno. Melihat keraguan-raguan Chu Feng, banyak orang dari Istana Hukum Surgawi mulai mencibir dalam hati mereka. Apa yang dikatakan Paman Xian Yuyin sebelumnya tiba-tiba membuat kerumunan Istana Hukum Surgawi menyadari bahwa Chu Feng telah menyinggung peri kuno. Tidak peduli apa, dia pasti akan terbunuh. Dan mereka sangat bersedia melihat Chu Feng menderita nasib seperti ini. Chu Feng, jika kamu berlutut padaku, memohon pengampunan dan meminta maaf kepada keponakanku yang sudah mati, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu, tambah Paman Xian Yuyin. Jelas, dia juga berpikir bahwa Chu Feng menjadi takut. Jadi, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak lagi takut dan benar-benar dipenuhi dengan keyakinan. Hahaha, pada saat itu, Chu Feng tertawa keras. Apa yang kamu tertawakan? Paman Xian Yuyin benar-benar bingung oleh tawa tiba-tiba Chu Feng. Bukankah Chu Feng takut? Mengapa dia tertawa seperti ini pada saat seperti itu? Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Aku menertawakan betapa benar-benar konyolnya kamu, kata Chu Feng.